Sambil nunggu yang lain ini di di Teams baru sekitar 12 anak, 12 mahasiswa yang sudah masuk. PowerPoint sudah tampilkan? Oke. Mudah-mudahan nanti alamat sudah absennya sudah muncul. Jadi nanti bisa absen di LMS-nya juga. Dan hari ini kita masih melanjutkan materi modul 4 di modul 4 ya tentang perpangkatan atau penarikan akar pada bilangan bulat dan sistem bilangan Romawi. Waktu pertemuan sebelum-sebelumnya yang membahas bilangan berpangkat ya. Kemarin kan ada yang nanya gimana cara cepatnya. Nanti insya Allah di sini akan kita bahas. Semoga terjawab gimana cara cepat mengerjakannya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini itu pertama, mahasiswa dapat menentukan hasil perpangkatan dan penarikan akar pada bilangan bulat, kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari yang menggunakan konsep bilangan bulat, selanjutnya mengubah bilangan asli ke dalam bilangan Romawi dan sebaliknya, kemudian mengajarkan perpangkatan, penarikan akar, dan sistem bilangan Romawi dengan berbagai penggunaan dan permasalahannya. Apanya? Absen. Kelas B kan ya? Coba di refresh. Masih belum. Ini mas sudah saya aktifkan sih tadi. Sudah saya tambahkan sessionnya di absen. Di atasnya materi. Ini kelas B kan ya? Ya nanti aja, nanti saya sharing lagi biar muncul. Sementara nanti aja setelah pembelajaran aja. Kita lanjutkan untuk perpangkatan atau penarikan akar. Perpangkatan itu kan perkalian berulang. Sebuah bilangan pokok A dengan pangkat N, maka A itu adalah perkalian A sebanyak N. Ya. Nah, ini sifat-sifat dasarnya. Perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya yang sama, maka pangkatnya adalah jumlahkan. Ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkat dijumlahkan. Kalau pembagian bilangan berpangkat dengan catatan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurang. Kemudian distribusi pangkat dari perkalian itu dua buah bilangan pokok yang memiliki pangkat yang sama itu sama halnya A pangkat M
sebuah bilang pokok A dan B memiliki pangkat M ya, sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi ini ada sifat sebenarnya, yaitu A pangkat 0 ya, bilangan berpangkat 0 itu sama dengan 1, dan A pangkat 1 itu bit A. Tuh. Dari sifat perpangkatan, Bapak Ibu yang sedang mengajar, kendalanya di apa untuk perpangkatan bilangan bulat? Begitu. Nah, untuk perpangkatan itu kan masih sederhana ya, dihitung pangkat 2 pangkat 3. Ini akan saya contohkan untuk pangkat 2 ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mempercepat cara hitungnya. PowerPoint-nya tidak tampil ya? Tampil. Yang penting ya, anak-anak itu kan paham untuk perkaliannya. Kemudian untuk pangkat yang satu bilangan, satu angka, satu pangkat 2, 2 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2 dan 10 pangkat 2 ya. Nah, ini semoga bisa dikerjakan menggunakan jari ya, yang jari matika itu. Nah, ini cek untuk yang lebih dari 1 digit ya. Contoh 16 pangkat 2. Nah, ini cara untuk cepatnya ya. 6 kuadrat itu kan 36 ya. Kemudian 1 kuadrat 1. Kemudian 1 kali 6 dikalikan dengan 2. Nah, berarti kan 12. Nah, ini kita jumlahkan menjadi 2, 5, 6. Paham nggak nih, Bapak Ibu? Masih penarikan akar ya? Oh, iya dah, saya ulangi share screen-nya aja. Makanya tadi saya Oke, saya share link lagi. Saya screen lagi. Kemungkinan tadi ada crash. Sekarang udah tampil slide contoh ya.
Nah, tadi kan yang penting anak-anak itu bisa menggunakan apa sudah paham perkalian ya dari 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2 ya. Paling enggak anak-anak sudah bisa menggunakan jari agar lebih memudahkan dalam perkalian. Nah, sekarang saya akan menyontohkan untuk menggunakan eh, perpangkatan bilangan 2 digit ya. Mudah-mudahan ini salah satu cara cepat ya untuk mengerjakannya. Bentar. Ini misal contoh ya, bilangan 16 kita kuadratkan. Untuk mengerjakannya, ini 1 kita kuadratkan, itu 1 ya. Kemudian 6 kita kuadratkan. 6 kuadrat berarti 6 kali 6 itu 36. Ini kita kuadratkan ya. Kemudian 1 dikali 6 dikali dengan 2. 1 kali 6 itu 6, dikali dengan 2 itu 12. Ya. Kemudian kita jumlahkan. 6, 5, 2. Nah, 256. Mudah nggak Bapak Ibu? 1 dikali 6 dikali 2. 1 kali 6 kali 2. Sama dengan 12. Silakan mencoba, nggak apa-apa. Gunakan angka lain. Ini saya contohkan angka lain 57 pangkat 2. Iya. Ya, 5 kali 7 kali 2. Berapa hasilnya? Bukan dong. Nih, ini kan 5 kuadrat ya. Berapa 5 kuadrat? Ya, 25 kan kuadrat ya. Iya. Kemudian 7 kuadrat berapa? 49 ya. Berarti kan kita punya angka 25, 49 nih. Nah, kemudian 5 kali 7 berapa? 30, 35 ya. Nah, 35 kalikan 2, 70. Kita tambahkan. Ya, berarti kan ini 9 ya. 4 tambah 0, 4.
2 tambah 5, 12 cuma satu ya. Nah, ini 3249. Kalau nggak percaya silahkan cek kalkulator lah. Masih ada kesulitan? Gimana? Iya, dari setengah dimulai dari ini, lurus puluhan ini. Ya, coba kalau gitu 83 kuadrat coba silakan. Bisa menyelesaikan yang 83 pangkat 2 ini? Gimana? Bukan. Nah, untuk yang bukan. Untuk yang tiga ini kan 3 kuadrat itu kan 9 ya. Nah, ini untuk penulisannya kita menggunakan 09. Kenapa? Ya karena nih, coba kalau misalkan ini tidak menggunakan 0, ya, dia akan menghasilkan nilai dengan digit yang rendah. Tadi kan dia sebut 649 ya. Nah, dia 8 ini kan 8 tempatnya puluhan ya. Kalau kita kuadratkan kan berarti dia bernilai ratusan, ya bukan? Nah, maka 8 ini ya, ini menempati 6400. Kemudian 3 ini dia tepatnya satuan, pasti dia di tengahnya ada nilai puluhan. Ya. Jadi kita nulisnya itu 64 dan 3-nya ini itu 09. Baru kemudian 8 kali 3 dikalikan 2. Ya. 48. Nah, kita kok 78? Ya, 6.889. Nah, oke. Jadi gitu ya. Kalau misalkan dia di kuadrat satuan ini yang dikuadratkan kok dia tetap nilai satuan, maka depannya ditambahkan dengan angka 0. Misal 62. Nah, 62 ini kan kalau dikuadratkan
cuma 4, jadi dia 04. 6. 6 kali 2 12, kali dengan 2 24. 4 4 8. Oke. Nah, untuk yang 3 digit ya ini ada cara sih sebenarnya, cuman agak sedikit lebih susah ya. Ini saya hapus dulu aja biar nggak penuh. Saya kasih contoh 112 kuadrat. Nah, ini kita bisa menggunakan cara pengurangan dan penambahannya. Di sini 112. Nah, ini kan saya rubah menjadi 100. Maka ini saya kurangkan dengan 12. Maka bisa saya tulis ya 100. Kemudian kita kalikan dengan hasil penjumlahan dengan 12. Karena setelah kita kurangkan tadi, kita jumlahkan kembali, tapi kita kalikan dia menjadi 124. 100 ini berasal dari 112 dikurangi 12. Kemudian 124 itu berasal dari 112 ditambah dengan 12. Kemudian 12 ini yang kita tambah dan kurangkan tadi, itu kita kuadratkan 12 kuadrat. Nah, ini kan 144 ya. Mana ini formatnya? 144. Nah, 144 ini terdiri dari 3 angka. Di dalam perkalian 100 kali 124 ini, kita bisa membagi dengan 10 dengan catatan nanti kita akan menjumlahkan dengan ini 4 ini ya. 144 ini kita gunakan 4 ini aja. Kemudian kalau kita tambahkan ini, kita mengambil 2 digit. Untuk gampangnya kita mengambil 2 digit ini ya, berarti dibagi 100. Nah, 100 dibagi 100 yaitu 1 ya. 1 kali 124 tetap 124, kemudian dibagi 1 itu 124. Nah, tadi kita membagi dengan 100. Kita tuliskan 44 ini. Kemudian kita punya simpanan 1 ya, yang tepat ratusan ini. Nah, kita letakkan, tambahkan dengan nilai ratusan. Kemudian kita tambahkan ya. Ini tetap 4 ya. 1 tambah 4 5. Nah, ini tetap ya. Nah, ini berarti 112 pangkat 2 itu 12.544. Nah, ini lebih rumit ya karena kita harus menentukan ini kita kalikan dengan 100. Sebenarnya tidak harus 100 ya, boleh misalkan ketemu bilangan kok 525. Nah, ini berarti kan kita kurang 25, ini nanti kita tambah 25, kita akan ketemu 500. Nah, dikali 525 ditambah 25 berarti 550. Nah,
Dan ini tidak saya sarankan untuk anak-anak SD karena lebih rumit. Ya. Ini kita coba ya. 25 ini kan ya tadi yang kita tambahkan kurangkan 25 kuadrat. Berapa hasil dari 25 kuadrat? 625. Ya. Nah, tadi kan kita akan membagi ini ya. Itu bisa dibagi dengan 10, 100 atau 1000 karena di sini ada beberapa angka nol ya. 1, 2, 3 nih. Misalkan kita bagi dengan 1000, berarti nanti kita tinggal menambahkan ketiga angka ini di belakangnya. Ya. Ini 500 ini nol kita coret, kemudian nolnya ini kita coret. Ya. 5 dikali 55 itu 5 27. Nah, 275 nih ya. Kemudian karena tadi kita bagi dengan 1000, maka ini bisa kita taruh di belakangnya pas. 6, 2, 5. Kenapa kok beda dengan ini? Nah, yang 112 ini tadi. Karena yang 112 ini kan dibagi dengan 100 ya. Maka kita tambahkan dua angka di belakangnya, maka angka 1 ini menjadi simpanan untuk nilai ratusan. Menentukan membaginya ya, disarankan kita melihat angka 0 yang ada di atas ini. Kalau angka nolnya cuma 1, kita bagi dengan 10 saja ya. Maka nanti yang kita gunakan misalnya ya, ini tadi 500 dikali 550. Nah, kita per 10 ya, bagi 10. Maka 625 ini kita cukup nanti menambahkan 5-nya saja karena kita tempatnya di sini. Ya, cuma bagi dengan 10. Nah, maka kita coret nih ya. Maka berarti 500 dikali 55. Nah, maka 500 kali 55 itu 275, tinggal kita tambahkan 02. Nah, tadi kita kan baginya dengan 10 nih. Maka yang berhak di belakangnya itu angka 5. Nah, 625 itu sebagai simpanan. Ya, 62-nya di atas. Nah, kita tambahkan kayak tadi. Dengan 275. Ini tambah 6. Ini 2. 625. Nah, kan hasilnya tetap sama aja. Tinggal kita untuk menentukan ini tadi, yaitu tadi lihat angka nolnya aja.
Paham nggak sampai sini? Belum. Perlu contoh lain? Ini kira-kira cara mudah apa cara susah? Kalau cara susah kita lewatin aja. Ya udah, lah ya. Tadi, tadi kan saya sampaikan untuk anak SD ini nggak disarankan. Paling yang mudah emang untuk 2 digit tadi. Itu oke. Kita lanjut di penarikan akar. Untuk penarikan akar itu kan kebalikan dari pangkat ya. Nah, jika A pangkat M sama B, maka akar pangkat M dari B itu yaitu A. Nah, sebenarnya ada video lagi nih. Ini penggunaan media juga untuk uh, mengajari siswa dalam penarikan akar. Nah, itu tadi sebenarnya contoh apa mengajarkan ya. Dia menggunakan namanya papan pena padu penarikan
akar pangkat 2. Nah, jadi disediakan papan yang berisi untuk pangkatnya dan hasilnya seperti pada gambar ini. Alhamdulillah. Karena akar itu kebalikan dari pangkat, ya, yang ini mudah-mudahan menjadi hal yang sederhana bagi siswa ya. Mereka sudah memahaminya. Sekarang kita akan menentukan bagaimana jika nilainya itu ratusan ataupun ribuan. Contoh akar dari 196. Nah, kita lihat pada tabel yang ujungnya ini 6, itu adalah angka 4 dan 6 ya. Jadi nanti hasilnya adalah ujungnya 4 atau 6. Nah, kemudian kita coret dua angka di belakang ya. Jadi 96 ini kita coret dan menghasilkan angka 1. Nah, akar angka 1 yang mendekati itu kan 1 ya. Kemudian untuk menentukan belakang ini 4 atau 6, itu caranya angka 1 ini yang hasil ini kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan berarti 1. Kemudian kita kurang. 1 kurangi 1 yaitu 0. Nah, kita lihat bahwa 0 dengan 1 itu lebih kecil. Maka yang kita gunakan adalah 4. Kemudian enam, 8, 9. Nah, ini kan kita cari akarnya ya. Yang ujungnya 9 yaitu 3 atau 7. Nah, kemudian kita coret dua angka di belakang. Kemudian kita lihat itu 68. Nah, karena 68 itu yang mendekati adalah yang di bawahnya ya, jangan sampai di atasnya. Yang kurang dari 68 yaitu 64. Hasilnya berarti 8. Nah, sekarang 8 ini kita kuadratkan ya. Untuk menentukan setelah 8 ini pasangannya 3 atau 7. Caranya tadi
8 ini kita kuadratkan, hasilnya yaitu 64. Ya. Kemudian kita kurang. 68 kurangi 64 berarti 4 ya. Nah, 4 ini lebih kecil. Berarti yang kita gunakan adalah 3. Lalu bagaimana kalau misalkan angkanya yang di sini sama? Kita ambil contoh. Satu, dua, sembilan. Kalau angkanya ini 1926 ya. Akar dari 1296. Kita lihat yang ujungnya 6 yaitu 4 dan 6 tadi ya. Kemudian kita lihat 12. Ya. Kan dua angka belakang dicoret berarti sisa 12. Akar dari 12 ya, yang mendekati atau yang lebih kecil dari 12 yaitu 9. Ya. Berarti akar dari 9 yaitu 3. 3 kita kuadratkan itu menjadi 9. Ya. Kita kurang 12 kurangi 9 yaitu 3. Nah, ini sama nih. Maka angka yang kita ambil yaitu yang paling besar. Ya, ketika dia sama, kita ambil yang paling besar ya, berarti 6. Karena yang ujungnya 6 tadi kan 4 atau 6. Ada cara lain ya, sebenarnya mirip dengan ini. Kalau ini tadi kan kita dengan menguadratkan lagi untuk menentukan angka keduanya. Ya, dia angkanya menggunakan lebih besar atau lebih kecil. Ya. Cara yang kedua ini, ya, ini tadi kan contoh kita masih menggunakan 6889 aja. Tadi kan yang ujungnya 9 yaitu 3 atau 7. Nah, kemudian kita lihat 68 yaitu tadi 8. Nah, angka 8 ini bisa kita kalikan dengan angka setelah 8 yaitu 9 ya. 8 kali 9 yaitu 72. Ya. Kemudian kita bandingkan 68 dengan 72. Nah, 68 ternyata lebih kecil dari 72. Maka kita ambil nilai yang lebih kecil ya, 83. Nah, contoh yang lain. Ini 4 akar ya. 4761. Yang
nilainya 1 ujung ya. Perpangkatan nilainya 1 yaitu 9 dan 1. Menghasilkan 1 dan 81 ya. Jadi 1 atau 9. Kemudian kita coret nih. 47. 47 ini akarnya ya, yang lebih kecil dari 47 yang terdekat yaitu 6. 6. Kita kalikan 6 kali 7. Kemudian hasilnya yaitu 42. Nah, kita bandingkan 47 dengan 42. Maka akan dapat 47 itu lebih besar dari 42. Maka kita gunakan yang lebih besar. Berarti 69. Nah, itu tadi caranya ya. Untuk perpangkatan yang lebih akar pangkat yang bukan yang istimewa ya. Yang sederhana ini. Perpangkatan yang menghasilkan lebih dari 2 digit. Nah, sekarang bagaimana jika perpangkatannya ya, akarnya yaitu akar pangkat 3. Ini untuk yang perpangkatan akar pangkat dari pangkat 3. Ini kita sediakan tabel juga sebagai kuncinya. Kita akan cari yang lebih dari 1 digit ya, maksudnya 2 digit. Nah, contoh ini kan 11 pangkat 3 nih. 11 pangkat 3 itu kan sama halnya dengan 11 dikali 11 kali dengan 11 ya. 11 kali 11 yaitu 121. Kemudian kita kalikan dengan 11 lagi. Maka hasilnya yaitu 1331. Nah, untuk menentukan ini akar pangkat 3 ini ya, akar pangkat 3 dari 1331. Gimana Bu Bibin, ada suaranya nggak?
Suara saya bisa didengar? Hmm, nggak apa-apa. Kayaknya jaringannya yang susah ini. Ya. Nah, ini tadi kan 11 pangkat 3 itu yaitu 1331. Nah, ini kita akan kembalikan ya untuk menentuk dari nilai 1331 itu kita akarkan pangkat 3 ya. Caranya yaitu nah, ini kita bagi menjadi dua ya. Kita singkirkan 3 angka yang di belakang ya. Nah, angka 1 yang di depan ini kita yang memiliki akar ya, akar pangkat 3 yaitu 1 ya. Kemudian angka 1 di belakang ya. Angka 3 yang menghasilkan 1 yaitu juga 1. Maka pas dia 11 ya. Dan sebelumnya coba kita lihat di tabel ini ya. Untuk setiap angka yang dipangkatkan itu akan memiliki nilai yang sama kecuali terkecuali yaitu 2, 3, terus 7 dan 8. Nah, ini kan yang satu menghasilkan angka 1, 4 menghasilkan angka 4, 5 ujungnya juga 5, 6 ujungnya 5. Kecuali yang kedua, 3, 7, dan 8 tuh tertukar ya. 2 dengan 8, 3 dengan 7 ya. Nah, kemudian kita coba akar dari 59, kita cari dulu. 319. Nah, ini tadi ya kita pisahkan ya, kita ambil 3 nih. 59 ya, akar dari 59 yang mendekati yaitu ini ya 3 ya. Karena yang keempat kan sudah 64. Nah, berarti yang kurang dari 59 yaitu 3 menghasilkan 27. Nah, kemudian angka di belakangnya yang dia angkanya menghasilkan angka 9 ya, yaitu cuma angka 9. Maka dia sudah 39. Ini akar pangkat 3 ya. Gimana? Mudah nggak? Gimana? Apanya yang susah? Kita cari angka lain. Dan cek si misal nih akar 17.576. Nah, ini saya buat dulu di kalkulator ya. Nah, kita coba. Nah, kita sisihkan 3 angka yang di belakang ya. Kita lihat angka yang di depan.
Nah, 17. Akar pangkat 3 dari 17 yang mendekati yaitu 9 lagi. 2 ya. Nah, itu hasilnya 8 ya. Nah, 2. Kemudian yang hasilnya 6 berapa? Yaitu 6. Tuh. Hah? Ya, Kak, yang ujungnya 6 ini berapa? Yang dapat ujung 6 mana? Cuma 6 ini aja tuh. Ya, coba kalau tidak percaya kita ya. Tapi harus diingat yang angkanya hasilnya beda itu cuma 2, 2, 3, 7, 8 ya. Selebihnya ujungnya dengan angka dipangkatkan sama. Coba nih, misal akar pangkat 3 dari 551.368. Nah, kita singkirkan 3 angka belakang ya, kita sisihkan, kita pisahkan. Nah, kita lihat di angka yang depan ini, yaitu 551. Angka 551, akar yang mendekati yaitu berapa? Yaitu 8 ya. Nah, kan? Yang kurang. Nah, berarti hasilnya adalah 8. Kemudian kita lihat ujungnya ini angkanya berapa? Nah, pangkat 3 yang menghasilkan angka 8 berapa? Angka berapa? 2. Nah, berarti ini 82. Gitu hasilnya. Nah, kemarin yang nanyain cara cepatnya bagaimana? Nah, ini cara cepatnya. Paham nggak ini untuk akar pangkat 3? Apanya? Ya, tadi kan kuncinya. Tadi kuncinya ya. Kita pisahkan 3 angka yang di belakang ya, kita sisihkan. Kemudian kita lihat angka yang di depan ini, kita cari. Berarti gimana nih? Nah, yang lain nggak. Ya, ya. Udah aja belum di sana. Udah gerimis. Ya, saya tuliskan aja. Pisahkan 3 angka di belakang. Nah, kemudian angka depan cari akar yang kurang dan mendekati. Enggak, ujung cari. Nah, jadi gitu ya. Pisahkan 3 angka yang di belakang. Ya.
Kemudian angka yang di depan ini kita cari akarnya yang kurang dan mendekati. Ini yang suaranya siapa ini yang pukul-pukul ini ya? Oh, oh ya di mute dulu kalau misalkan nggak ada kepentingan untuk ngomong dulu ya. Heeh. Nah, jadi dipisahkan tadi ya, angka 3 yang ke belakang, kemudian angka yang di depan. Ini kita cari angkar yang mendekatinya, yang kurang dan mendekati. Kemudian angka yang di belakang, yang di ujung, itu cari hasil dari akar apa pangkat yang sama ujungnya. Itu. Sebagai latihan, coba kalian, ah, di slide berikutnya. Ini ya udah, dan ambil. Mm-mm. Ini saya buka slide baru, bisa kalian nyoba. Oke. Hah? Ya udah, saya letakkan di Oke, saya letakkan di sini di atas. Coba kalian tentukan hasilnya. Akar pangkat 3 dari Nah, saya hitung dulu. Nah, coba silakan kalian kerjakan satu ini aja. Nah, tanpa menggunakan HP ya. Ya, dicoba. Ya kan menggunakan gunakan cara yang tadi. Enggak menggunakan HP. Hmm? 67? Bukan. 68. Iya, bisa ya. Iya, kalau 7 kan ujungnya 3, bukan 2. Lihat ujungnya kan 2 nih. Iya. Yang di sekitarnya lagi ada suara ketok-ketok palu atau lagi nenok, dimut aja. Kalau misalkan belum perlu untuk menyampaikan atau bertanya. Waduh. Kita lanjut di ini tuh kesalahan-kesalahan konsep bisa dipelajari sendiri di buku ya. Itu rata-rata emang seperti itu. Kayak tadi kan ada yang kesalahan konsep juga. 5 pangkat 2 hitungnya 10 tadi siapa tadi. Nah, jadi untuk ini nanti dikuatkan aja konsep untuk mereka bahwa angkatan itu perkalian berulang ya bilangan pokok sebanyak pangkatnya. Untuk penerapannya pun juga banyak ya. Untuk penerapan bilangan dalam masalah sehari-hari itu
kita biasanya untuk memberikan ke anak itu berupa soal cerita, ya. Soal-soalnya dalam bentuk cerita. Nah, itu dinamakan sebagai pemecahan masalah dalam menyelesaikan soalnya. Pemecahan masalah itu yang penyelesaiannya tidak ujuk-ujuk langsung dapat, tapi ada beberapa proses yang harus dilalui, nah, yaitu dapat memahami soalnya, understanding. Kemudian merencanakan penyelesaiannya, kemudian melaksanakan dan memeriksa. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau belajar tentang pemecahan masalah itu ada banyak tipenya, namanya problem solving kalau dalam bahasa Inggris. Cari aja problem solving. Itu teorinya kalau nggak salah dari Polya, ilmuwannya, itu penggagas dari pemecahan masalah. Nah, langkah ini adalah langkah secara umum. Nah, ketika diperiksa kalau jawaban belum sesuai dengan apa yang ditanyakan, maka dia akan kembali ke dalam memahami atau mengerti dari yang disoalkan. Kemudian sebelum kita lanjut ke bilangan Romawi dari perpangkatan dan bentuk akar, bisa dipahami tadi atau masih ada yang mau ditanyakan? Hmm, kemudian kita belajar dua, ya, itu itu tentang bilangan Romawi. Iya, silahkan. Hmm. Bentar, pelan-pelan. 2 dikali A pangkat 3. Yang dalam kurung semuanya, 2 kali A-nya ini. Ya, ini kan saya tulis di slide. Dalam kurung 2 kali A, kemudian pangkat 3. Halo? Heeh. Seperti ini penulisannya. Nah, hasilnya 2, 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3. Karena dia maksudnya dalam kurung itu kan semua yang dalam kurung memiliki pangkat 3. Kecuali kalau dia menulisnya seperti ini. 2 A pangkat 3. Nah, ini sama halnya 2 dikali A pangkat 3. Jadi yang memiliki pangkat itu
hanya si variabel A-nya, ya. Gimana? Oke, sama-sama. Ya, tidak, karena ini bilangan pokoknya tidak sama. Bilangan pokok itu yang di bawah ini loh. 2 sama A-nya ini kan tidak sama. Nah, kalau seperti ini cukup dia menjadi distribusi saja. Yang pangkatnya bisa dijumlahkan itu kan yang bilangan pokoknya sama. Contoh 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 ini aja lah. Biar ketahuan mana ya. Nah, kalau seperti ini kan 5 pangkat 3 itu kan sama hanya dengan 5 dikali 5 kali 5, ya kan? Kemudian dikali 5 pangkat 4, berarti 5 dikali 5 dikali 5 kali 5. Nah, berarti jika kurungnya dibuka itu kan berarti 5 dikali 5, ya kan? Kemudian, nah, berarti 5 pangkat 7, gitu. Jadi, gitu. Nah, kalau dia pangkatnya yang sama, ya, pangkat yang sama, misal 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalau seperti ini, maka angkanya bilangan pokoknya itu bisa dikalikan secara langsung. Berarti kan dia dengan sifat distribusi tadi, ini kan 5 kali 2 pangkat 3. Jadi dia sama halnya dengan 10 pangkat 3 gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup. Oke. Bentar. Oh, dicoba aja. Jadi sudah saya on kan, maksudnya sesinya sudah saya tambahkan. Karena setiap sesi tutor harus oke. Ngendi Renault listrik. Bentar ya. Kita masuk ke bilangan Romawi. Nah, ini dia lambang bilangan untuk bilangan Romawi. Ya. Ada 1,
5, 10, 50, 100, 500, 1000. Nah, dan yang untuk di atas 5.000, 5.000 lagi, di atas 1.000 itu setiap angka Romawinya diberi tanda garis di atasnya. Ya, berikan topi ya. Ada tanda garis. Ini ada garis hitam sebenarnya, tapi kecil. Entah terlihat atau enggak di slide di kalian. Jadi ada garisnya di atasnya. Cara penulisan pada bilangan Romawi itu ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu tuliskan angka desimal yang akan diubah ke dalam bentuk Romawi. Nah, di sini dicontohkan yaitu 1989. Nah, kemudian kita jabarkan angka desimalnya itu dalam satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan dari contoh yaitu 1980 kemudian 9. Nah, baru ditranslasikan, itu dirubah ya, digeser, dirubah bentuknya ya, 1000 itu M, kemudian 900 itu CM ya, 1000 dikurangi 100 ya. Kemudian 80 ini L, 50 kemudian ditambahkan XXX terima X ya, jadi 80 kemudian 9 berarti 10 dikurangi 1. Nah, baru kemudian digabungkan karakternya, karakter bilangan Romawinya yang telah dijumlahkan. Nah, ini 1989 tadi. Nah, dipasangkan ya, dituliskan secara sesuai urutannya. Nah, untuk pemakaian pada bilangan Romawi itu digunakan ya, contohnya dalam halaman buku, kemudian penulisan bab ya, baik pada skripsi, makalah, laporan, ataupun yang lainnya. Kemudian penulisan nomor pada jalan, kemudian penulisan angka pada jam analog ya, itu yang klasik. Kemudian tulisan nama kelas, kelas 1, 2, dan seterusnya. Kemudian contoh lain itu penamaan pekan olahraga, PON, Olimpiade, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ya, halo, ya, ya. Angka itu kan memang simbol kesepakatan secara universal. Nah, dan di sebelum angka-angka yang kita gunakan, ternyata di Romawi sudah ada angka yang disepakati oleh mereka, ya, seperti itu. Dan untuk kelas itu sebenarnya sudah umum sih sebenarnya. Kayak menyatakan HUT RI ke 47. Nah, kadang untuk mewakili ke-nya itu bisa menggunakan muka Romawi. Iya, dari, dari bangsa dari bangsa Romawi. Ya, mungkin iya. Atau mungkin untuk membedakan aja. Kan seperti urutan bab kita juga menggunakan Romawi. Ya, itu mungkin biasa seperti itu. Untuk membedakan juga antara kalau di buku mungkin untuk membedakan antara urutan bab sama urutan halaman mungkin seperti itu. Ya itu sebenarnya udah mungkin ada aturan tulisan sendiri ya kan ya. Malah kepikiran sampai situ ya. Maksudnya enggak nih. Hmm, nah, iya. Ya, boleh. Hmm, benar. Ini maksudnya seperti apa coba? Bentar. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan. Dalam kurung, hmm, negatif, negatif berapa? Ah, pangkat, ya, ya, dengan pangkat 3 juga. Beda atau enggak gitu? Secara ini berbeda ya. Ini yang di atas ini artinya negatif 17 itu dikalikan sebanyak 3 ya. Negatif 17 dikali negatif 17 kemudian dikali negatif 17. Ini sebenarnya. Kemudian negatif yang ini yang tidak ada kurung itu harusnya negatif ya dikali dengan 17 dikali dengan 17 dikali dengan 17. Tuh. Negatifnya dia tersendiri. Hmm. Iya, disimpan sendiri. Dia nggak perlu ditulis berulang, hanya untuk sekali. Yang dalam kurung itu lihat pangkatnya. Nah, untuk bilangan negatif ya, yang dipangkatkan, jika dia pangkatnya genap,
Ya, bilangan negatif jika dia dipangkatkan genap, itu hasilnya dia positif. Tapi kalau dia bilangan negatif dipangkatkan ganjil, dia hasilnya negatif. Contoh kayak di sini, negatif 17 ini nanti hasilnya akan negatif karena pangkatnya ganjil. Tapi kalau dia pangkatnya genap, dia akan menghasilkan positif. Positif untuk yang negatif. Nah, dikalikan lagi dengan negatif, positif lagi. Apa negatif lagi? Nah, gimana ada yang mau tanyakan lagi? Cukup. Ya udah, tuh masih ada waktu sekitar 8 menit lagi. Bisa aktifkan untuk apa? Ngambil gambar kalian untuk ngambil absen. Iya, iya, halo. Gimana? Ah, eh, kalau bisa secepatnya ya. Takutnya kan di sana kedetek, kedetek apa tanggalnya. Ya, nah, ya waktunya sudah habis. Ya nanti saya coba masukkan anu, ada apa saya ajukan untuk apa masalah yang remedi apa perbaikan. Silakan ditumpuk aja biar ketahuan dia perbaikan atau gimana. Nanti kan kedetek nilai 2 nanti di sistemnya sana. Nah, iya daripada nanti kan itu kan mempengaruhi di nilai akhir kan nanti. Iya, selagi diberikan kesempatan perbaikan ya perbaikan. Eh, kalau yang sesuai edaran itu yang di bawah 50 itu silakan perbaikan. Ya, nilainya. Yang di apanya? Di kalian ada dua ya. Eh, itu grade nilai atau keaktifan ya? Kan kadang ada di di
Hah? Kira TT1. Nanti coba di jangan ya. Nanti coba di Japri aja yang itu yang beda itu seperti apa. Mungkin itu kalau di pelatihan kan kadang ada yang namanya hitungan waktu itu ada nilainya. Dia keaktifan di SMS-nya itu ada semacam penilaiannya. Kalau di tutor itu nilai ya cuma satu. Maksudnya kalau misalkan di saya kasih nilai 80 ya, ya adanya cuma 80 gitu. Nggak ada nilai yang lain-lainnya. Ya nanti, ya nanti coba di SS ya, di screenshotin ya. Kirim kirim Japri aja nanti tak coba tanya ke UPPJ-nya. Oke. Saya ambil. Kalau dari di tutor nilai cuma ada satu. Kalau misalkan di kalian ada grade-nya itu saya juga belum terlalu paham. Nanti coba salah satu kirim screenshot-nya aja. Nanti saya tanyakan ke UPPJ-nya, ke adminnya. Itu itu maksudnya apa gitu. Oke. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, eh, saya ambil absen di Teams. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan aja ya. Kita lanjutkan di minggu depan. Kita oke. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Oke, silakan siap-siap untuk materi berikutnya.